Sebelumnya, Wang Ling melihat gorila jiwa Chen Xian mati dan intinya diambil. Dia menyadari bahwa gorila itu menggunakan sisa hidupnya untuk memberitahu Wang Ling bahwa Chen Xian dalam bahaya. Karena Chen Xian orangnya tulus pada Wang Ling, bagaimana mungkin dia tidak menyelamatkannya? Jadi dia segera memanggil tubuh utamanya dan bergabung. Setelah itu dia menggunakan topeng dan keluar kamarnya. Pada saat yang sama, ketika Wang Ling bergabung dengan avatarnya, darah jiwa yang tersisa di kening Limuan juga beresonansi. Sekarang, Limuan tahu bahwa Wang Ling berada di dalam sakti langit awan. Kembali pada Wang Ling yang keluar dan menghampiri mayat gorila berkata, "Tidak disangka ini adalah binatang jiwa tingkat atas. Dengan kultivasi avatarku, aku tidak bisa melihat jiwanya masih ada di sana." Tangan Wang Ling memancarkan cahaya dan diletakkan di atas kepala gorila itu dan berkata, "Sejak aku bertemu denganmu sebelumnya, aku akan menyelamatkanmu sekali. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah iblis ketigaku." Segera jiwa gorila itu keluar diselimuti cahaya, tapi jiwa itu dipenuhi kebencian seperti Wang Ling ketika keluarganya dibantai. Wang Ling berkata, "Tampaknya ada permusuhan bawaan dalam jiwa ini. Tidak hanya tubuhmu, tapi jiwamu juga sangat menderita sebelum kau mati." Wang Ling memasukkan jiwa gorila itu ke dalam bendera jiwanya untuk melahap jiwa-jiwa di dalam bendera. Wang Ling kemudian menuju ke halaman selatan. Pada saat yang sama, Limuan langsung bergegas untuk mencari Wang Ling dengan mengandalkan jejak esensi darah jiwa Wang Ling. Tetapi Su Zanwei muncul dan menghentikan langkahnya sembari berkata, "Adik junior, mau pergi kemana? Sangat jarang melihatmu dengan terburu-buru." Ekspresi Limuan menjadi dingin berkata, "Su Zanwei, apakah kau berpikir bahwa dengan kultivasi formasi inti tahap akhirmu bisa menghentikanku? Jika kau tidak minggir sekarang, maka jangan salahkan junior karena kejam." Di bawah intimidasi Limuan, Su Zanwei hanya tersenyum dan menawarkan diri mengikuti Limuan untuk mencari Wang Ling. Di sisi lain, Wang Ling akhirnya tiba di luar halaman selatan dan menatap kabut putih saat dia berjalan masuk menuju kediaman Chen Xian. Dia juga menyebarkan indera ilahinya dan dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di sana, bahkan melihat ada kultivator jiwa yang baru lahir tahap awal di halaman dalam. Di saat indera ilahi Wang Ling lewat, kultivator jiwa yang baru lahir itu terkejut merasakan kehadiran Wang Ling. Dia ingin segera pergi keluar, tetapi ragu-ragu saat menatap tungku pilnya. Adapun Wang Ling tidak takut dan segera mengeluarkan bendera larangan karena kultivasi orang itu hanya di tahap awal. Karena tidak ada pergerakan, Wang Ling segera menuju tempat tinggal Chen Xian. Sekarang dia melihat Chen Xian sedang dirawat dan diikat dengan larangan oleh gurunya saat ini. Gurunya itu marah dan memperingatkan Chen Xian, "Bocah tengik, aku sudah memberitahu bahwa gadis-gadis itu hanyalah masalah, terutama gadis itu bernama Tong. Dia bukan seseorang yang bisa kau tangani. Apakah kamu mengerti sekarang? Mulai sekarang berhentilah berpikir tentang mengejar perempuan dan ikuti gurumu dalam mempelajari alkimis. Itu adalah jalur yang tepat." Namun perkataan itu tidak didengarkan oleh Chen Xian, guys. Setelah memberi perawatan, gurunya itu pergi. Kemudian Wang Ling memasuki kamar Chen Xian tanpa ada yang menyadarinya dan menghancurkan batasan yang mengikat tubuh Chen Xian. Mata Chen Xian dipenuhi amarah bangkit saat Wang Ling datang. Dia mengira Wang Ling pembunuh. "Kamu dikirim oleh mereka untuk membunuhku kan? Bunuh aku tidak takut." Wang Ling menggunakan topeng dan aura serta kultivasinya berbeda dari avatarnya. Jadi Chen Xian tidak tahu bahwa itu adalah dia.
Wang Ling mengatakan kalau dirinya bukan untuk membunuhnya, melainkan dikirim untuk membantunya balas dendam. Chen Xian terkejut dan menjelaskan kalau penderitaannya itu berawal dari seorang wanita bernama Gong Sun Tong. Dia meminjam kedua gorilanya itu sebagai tumpangan. Tanpa Chen Xian diduga, Gong Sun Tong sebenarnya bertujuan untuk mengambil inti dua gorila itu. Meski semua binatang jiwa di Sakti Langit Awan boleh digunakan untuk tujuan alkimis, tapi dua gorila itu bukan milik Sakti. Melainkan Chen Xian sendiri yang membawanya ketika bergabung dengan Sakti Langit Awan. Jadi bukan milik Sakti. Namun ketika Chen Xian ingin pergi ke halaman barat untuk balas dendam, dia dihalangi dan dihajar habis-habisan oleh Lu Song. Wang Ling berkata, "Jadi bagaimana kau ingin membalas dendam?" Chen Xian dengan dingin berkata, "Dia harus mati." Begitu perkataan itu keluar, Wang Ling langsung tancap gas menuju halaman barat untuk membalaskan dendam temannya. Namun Mimin harus mengatakan bahwa karakter Gong Sun Tong telah dihapus dan diubah menjadi Chen Xian saja. Bagi penggemar novelnya, seharusnya kamu sudah menyadari itu saat episode 39 dan 40 dirilis. Itu tidak ada karakter Gong Sun Tong dan Chen Xian malah menyukai Cheng Ling. Kemudian dalam perjalanan, Wang Ling terkejut merasakan fluktuasi energi dan berhenti karena melihat Li Muan dan Susan Wei mengikuti. Jadi Wang Ling segera bersembunyi di tata ruang Meridian Dewa Kuno. Pada saat yang sama, gejolak dari esensi darah Wang Ling di Li Muan menjadi semakin intens saat ini. Ekspresi Li Muan dipenuhi dengan kesedihan berkata, "Aku tahu kamu ada di sini. Mengapa kamu tidak mau bertemu denganku sekali saja?" Susan Wei terheran. "Adik junior siapa di sini? Tidak ada orang lain di sini." Namun perkataannya tidak ditanggapi seperti nyamuk. Li Muan menutup matanya menenangkan dirinya dan berkata dalam keadaan tidak berdaya, "Wan Er tidak meminta hal lain tetapi untuk melihatmu sekali. Dalam 200 tahun ini, Wan Er telah bergantung pada botol cairan jiwa untuk menjaga vitalisku. Jika kamu tidak mau keluar, maka Wan Er akan bunuh diri sekarang untuk melepaskan diri dari obsesi ini." Dalam keputusasaan, Wang Ling akhirnya menunjukkan dirinya dan tersenyum berkata pada Li Muan, "Kenapa kamu menjadi seperti ini?" Dia juga dengan ekspresi dingin menatap Susan Wei. "Saat tanganmu menyentuh tasmu, di saat itu kau mati." Itu menyebabkan Susan Wei berhenti bertindak dan berkeringat dingin. Karena senior adalah teman adik junior Li, maka Anda adalah teman Sakti Langit Awan. Bagaimana aku berani bersikap kasar? Senior salah paham denganku. Li Muan kemudian bertanya, "Apakah kamu masih memiliki pelaka giok itu?" Wang Ling termenung lalu menjawab, "Aku membuangnya." Begitu ucapan itu dikeluarkan, tubuh Li Muan bergetar seketika. Matanya dipenuhi dengan kesedihan, wajahnya langsung pucat. Dia memaksa dirinya untuk tenang. "Karena kamu membuangnya, baiklah itu bukan sesuatu yang mahal." Meskipun Li Muan mengatakan itu guys, tapi hatinya seperti terkoyak. Inilah yang dinamakan sakit tapi tak berdarah atau menyakiti tanpa menyentuh. Bagaimanapun guys, pelakat giok ini ya adalah sesuatu yang telah dia lakukan dengan segala upayanya dan bahkan menggunakan kekuatan hidupnya sebagai harga untuk berhasil menciptakannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia berkorban terlalu banyak untuk saat itu, dia setidaknya sudah berada di puncak formasi inti dengan semua pil yang dikonsumsi atau tahap jiwa yang baru lahir. Dengan ekspresi dingin, Wang Ling berkata, "Aku akan pergi." Wang Ling perlahan berbalik dan berjalan pergi melewati Li Muan. Li Muan yang sakit hati hanya bisa tersenyum dan berkata,
Para leluhur sakti langit awan menginginkanku untuk membentuk pasangan kultivasi dengan orang ini. Aku terus menolaknya, tapi sekarang aku tidak punya alasan lagi untuk menolaknya. Jika kamu masih di negara Chu dalam 3 bulan, maka silakan datang ke upacara pernikahanku. Ucapan yang dikeluarkan seperti kilat menyambar tubuh Wang Ling hingga kakinya langsung gemetar berhenti dan termenung, lalu berkata, "Selamat." Dengan itu dia perlahan-lahan pergi. Air mata Limuan langsung membasahi pipinya, dalam hati berkata, "Aku benci kamu, benci kamu." Dalam keadaan hati hancur, dia kembali ke kamarnya. Faktanya, Limuan sekali lagi mengungkapkan cintanya pada Wang Ling, berharap Wang Ling bisa membawanya jauh pergi seperti sebelumnya, guys. Namun Wang Ling tidak kejam seperti Limuan lihat, tetapi avatarnya perlu mencapai tahap jiwa yang baru lahir. Jika dia terlibat dengan Limuan sekarang, maka itu akan menyebabkan perubahan yang tak terhindarkan dalam rencana balas dendam. Kemudian Wang Ling sampai di kediaman Gong Sun Tong. Saat ini Gong Sun Tong dan Cheng Ling mandi bersama dengan elegan. Sementara Wang Ling yang melihatnya menyuruh Su Ligao untuk mengambil jiwa kedua wanita licik itu. Setelah itu memasukkannya ke dalam bendera jiwa. Ini di dalam deskripsi novelnya, guys. Namun animasi Donghuanya telah diadaptasi. Peran Gong Sun Tong telah dihapus sepenuhnya dan diintegrasikan semua pada Cheng Ling. Bukti kuatnya yaitu karakter Gong Sun Tong telah dihapus seluruh di animasinya, dan sekarang Cheng Ling mandi bersama Su Zanwei. Lagi pula Gong Sun Tong tidak memiliki banyak peran. Jika diubah tidak akan ada masalah dengan logika plotnya. Dilihat dari video previewnya, kita melihat Cheng Ling membelai gurunya, lalu dia mendekatkan dirinya ke dalam pelukannya. Pantas saja Cheng Ling berani mencoba membunuh Cheng Xian di Sakti Langit Awan. Sebenarnya Cheng Ling sudah lama terpikat dengan Su Zanwei. Saat ini Su Zanwei mengenakan jubah merah berbaring di bak mandi, membiarkan Cheng Ling mendekat, dan perilaku menggoda dalam kontak tubuh menunjukkan bahwa Cheng Ling telah lama kehilangan keperawanannya oleh Su Zanwei. Tindakannya terlalu terampil dan tidak sekali atau 2 kali itu. Selain itu, Cheng Ling juga mengejek Limuan. "Guru, kenapa kamu menikahi wanita tua Limuan itu?" Dengan Su Zanwei masih di sana, tampaknya Wang Ling akan menunda pembunuhan mereka berdua hingga upacara pernikahan. Dan kita juga akan mengetahui tujuan utama Su Zanwei menikahi Limuan. Kemudian setelah mengambil jiwa Cheng Ling dan Gong Sun Tong, Wang Ling akan pergi. Namun tiba-tiba raungan marah dan fluktuasi energi segera terpancar dan menciptakan larangan penghalang untuk Wang Ling. Dalam deskripsi novelnya, itu adalah seorang nenek tua di tahap awal jiwa yang baru lahir. Tapi animasi Donghuanya berubah dan itu adalah Pak Tua, guys. Nah, di sini kita bisa menebak juga bahwa Wang Ling gagal menerobos masuk ke halaman barat untuk membunuh Cheng Ling. Dalam kondisi ini, Wang Ling tidak takut sedikit pun karena dia hanya di tahap awal. Terlebih lagi, Wang Ling punya teknik larangan kuno. Kemudian Pak Tua itu langsung melepaskan pedang besar yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang Wang Ling dengan kasar, dan keduanya memulai pertempuran. Wang Ling mungkin mengalami beberapa masalah kecil selama pertempuran, tapi jangan khawatir, Wang Ling telah memegang bendera larangan di tangannya. Dia memanfaatkan bendera larangan itu dan sebuah larangan di tempat lain untuk berteleportasi. Ini seperti Hiraishin Nonjutsu milik Namikaze Minato, guys. Kemudian berita tentang tubuh utama Wang Ling telah tersebar dan menyebabkan 3 penantua jiwa yang baru lahir resah dan mencoba mencarinya.
tapi hasilnya nihil. Setelah itu Tetua Sakte Langit Awan mengumumkan pada seluruh negara Chu bahwa Ling Muan dan Susan Wei akan dinikahkan dalam waktu 2 bulan. Apalagi Sakte Langit Awan juga sudah mulai menata pernikahannya. Rumah pengantin dengan kain merah, karpet merah, dan lampion merah sudah ditata. Dan penampilannya terlihat cukup meriah guys. Di saat yang bersamaan, avatar Wang Ling bangkit dari meditasinya dan mendengar berita tentang pernikahan itu menjadi resah dan marah. Saat ini Wang Ling berharap untuk membantai semua orang di Sakte Langit Awan untuk Ling Muan. Dalam keputusasaan, avatar Wang Ling menuju kediaman Ling Muan dan berkata, "Aku ingin pil yang bisa meningkatkan level kultivasiku ke tingkat jiwa yang baru lahir dalam 2 bulan. Ling Muan langsung terkejut dan berkata, "Siapa kamu? Siapa kamu?"